Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh sektor 5. Melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai dengan 33 dengan tema alasan untuk memberitakan. Sebelumnya, mari kita berdoa dengan memujikan sebuah lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih, Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata memberitakan sebagai kegiatan yang bertujuan menyampaikan, memberitahukan, dan melaporkan kabar atau berita tertentu supaya para pendengarnya mengetahui dan memahami kabar atau berita tersebut. Jadi, ada alasan atau tujuan yang jelas dan penting mengapa berita itu disampaikan. Terkait dengan firman Tuhan hari ini, apa alasan yang mendorong para rasul berkomitmen memberitakan kebenaran di dalam Kristus? Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Dalam bacaan kita hari ini, para rasul berada di hadapan Mahkamah Agama sebab harus mempertanggungjawabkan pemberitaan yang dilakukan. Ada 3 kabar atau berita yang menjadi alasan para rasul tetap semangat memberitakan sesulit apapun keadaannya itu. Yang pertama yaitu keyakinan kebangkitan Kristus. Mahkamah Agama Yahudi menebar kebohongan tentang mayat Yesus yang dicuri oleh para murid. Kebohongan ini terbantahkan dengan pembelaan para rasul yang menegaskan bahwa Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Dia yang telah ditinggikan Allah sendiri pada ayat 30 sampai dengan 31.
Kebangkitan Yesus bukan fantasi atau cerita bohong, melainkan merupakan karya Allah yang menggenapkan janji keselamatan bagi umat-Nya. Yang kedua adalah keyakinan akan kegenapan janji Allah jelas menunjuk pada pribadi Yesus. Para rasul menegaskan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat. Ayat yang ke-31. Artinya, Yesus adalah pribadi yang ditinggikan oleh Allah sendiri sebagai juru selamat yang memimpin bangsa Israel kepada pengalaman hidup yang baru sebagai umat Allah. Dengan demikian, orang Yahudi tidak perlu lagi menanti datangnya Mesias, sebab kegenapan sudah terjadi di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya para rasul gencar dan semangat memberitakan kepada banyak orang. Yang ketiga, keyakinan adanya dampak yang kekal. Para rasul menyadari tujuan dari pemberitaan itu bukan hanya supaya banyak orang mendengar, tetapi bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketiga hal itulah yang menjadi dasar dan alasan para rasul sehingga penting untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pertobatan dan pemulihan umat yang dikasihi, hal itulah yang mendorong para rasul semangat dan tetap teguh memberitakan kebenaran kebangkitan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Bapak Ibu masih melayani Tuhan dengan kesetiaan dan ketekunan? Hal-hal apa yang menjadi alasan tetap mewartakan kasih dan kebenaran Kristus? Bukan tidak mungkin bila persoalan yang terus-menerus terjadi bisa melemahkan semangat memberitakan kasih-Nya. Bahkan kalaupun tetap melayani, apa yang menjadi fokus pelayanan itu sendiri? Kemuliaan diri atau kemuliaan Kristus? Setiap orang percaya dipanggil menghayati kebenaran kebangkitan Kristus sebagai karya kasih dan keselamatan bagi manusia. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamat, Bapak Ibu, selain dalam nama Yesus. Mari tetap memberitakan kasih dan anugerah Tuhan bagi sekitar kita. Kasih-Nya senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkannya. Bagi orang percaya, selalu ada alasan untuk tetap semangat dan mewartakan kasih serta keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih dan karyanya yang besar itulah yang membuat kita bergerak dan berkarya memberitakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memberitakan kasih dan karya-Mu bagi sekitar kami, yang kami akan mulai dari tengah keluarga kami dengan tindakan yang nyata, sehingga anggota keluarga dan orang-orang di sekitar kami akan mengalami kasih Tuhan secara nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita meresponi apa yang kita renungkan pada pagi hari ini dengan kita akan memberi perhatian kepada satu atau dua orang di sekitar yang sedang menghadapi persoalan, bukan dengan kata-kata penghiburan saja, tetapi dengan cara membantu dan bertindak nyata untuk meringankan beban hidup mereka. Itulah wujud semangat kita untuk memberitakan kasih dan keselamatan Kristus. Terima kasih Bapak Ibu untuk renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.